Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Nugraha Rahman dari kelas 11 TKJC Sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang memahami teknologi komunikasi data. Pertama ada sejarah radio over Internet Protocol atau disingkat menjadi ROIP. ROIP ini awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau disingkat IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Dewasa ini lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Misalnya ROIP tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC, banyak industri telepon genggam yang menambah ROIP dalam fitur produknya. Sistem ini kebanyakan dirancang untuk segmen ponsel dan sistem operasi Symbian. Nokia sendiri adalah pemasok terbesar Symbian yang menjadikan ROIP sebagai fitur pelengkap di Indonesia. Perkembangan ROIP yang lebih dikenal dengan EQSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Selanjutnya ini ada jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Yang pertama ada base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Ethernet cordless telecommunication. Pada ROIP base station ini merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Nah, yang kedua ada IP gateway. Perangkat yang dapat IP gateway ini adalah perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet, mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Selanjutnya ada IP interface. ROIP base station menggunakan ROIP control interface yang juga terletak di base station radio dan multiple IP base remote dapat terletak di berbagai tempat di mana terdapat akses LAN atau WAN. Yang keempat ada repeater. Repeater ini berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringannya dapat diperpanjang hingga 20 km. Selanjutnya ada software yang digunakan untuk membangun server radio online. Itu ada 3. Yang pertama ada Icecast. Itu adalah proyek media streaming yang dirilis sebagai perangkat lunak gratis yang dikelola oleh SIP ORG Foundation. Ini juga merujuk secara khusus ke program server yang merupakan bagian dari proyek. Selanjutnya yang kedua ada Shotcast. Shotcast ini adalah perangkat lunak berpemilik lintas platform untuk streaming media melalui internet. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh Nullsoft tersedia secara gratis. Selanjutnya ada Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server ini merupakan server streaming media RTSP atau RTP berfitur lengkap yang mampu melakukan streaming berbagai jenis media termasuk H264 atau MPEG-4, FVC, juga MPEG-4 bagian 2 dan 3GB. 3GB. Selanjutnya ini ada perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel atau wireline.
Yang pertama ada kabel tembaga. Kabel tembaga ini menggunakan sinyal elektrik atau arus listrik untuk mentransmisikan data. Kabel jaringan komputer tipe ini telah digunakan untuk komunikasi data dari sejak awal mula perkembangan teknologi jaringan komputer. Selanjutnya, yang kedua ada fiber optik. Fiber optik itu adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Yang ketiga, kabel hybrid. Kabel hybrid ini memiliki kekuatan tarik atau tensile strength dan fleksibilitas yang tinggi dalam ukuran kabel yang ringkas. Kabel ini juga menyediakan kinerja fisik dan transmisi optik yang sangat baik. Kabel hybrid ini dibagi menjadi dua, yaitu kabel hybrid 1 RRU dan kabel hybrid 3 RRU. Selanjutnya ada perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer. Yang pertama itu ada BTS atau Base Transceiver Station. Base Transceiver Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Yang kedua ada BSC, Base Station Controller. Nah, BSC adalah perangkat yang mengontrol kerja BTS dengan BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS atau komunikasi menggunakan A BIS interface dan MSC komunikasi menggunakan A interface. Yang ketiga ada MSC, Mobile Switching Center. Nah, MSC ini merupakan inti dari jaringan seluler, di mana MSC berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antar pelanggan seluler maupun antar seluler dengan jaringan telepon kabel PSTN ataupun dengan jaringan data. Yang keempat ada SMSC atau Short Message Service Center. Short Message Service Center atau juga disebut SMSC ini adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.